kita biasa sama-sama ya. Biasa sering berkontak tentang bagaimana gerakan di tempatmu, baik dia orang luar daerah, tapi tiba-tiba kita harus pegang posternya gitu. Poster bebaskan kawan kami. Ya kayak is lah gitu kan. Tiba-tiba kita harus orasi bebaskan kawan kami, bebaskan is gitu kan. Kan dia biasanya bareng-bareng gitu mas. Ya, presiden kita bilang dia seneng puisinya Wiji Tukul. Terus kita, wah ini pasti bakal menyelesaikan pelanggaran HAM. Kita harus ingat juga, Soeharto dulu bacain puisinya Wiji Tukul kan. Bukan cuma seneng, dia udah bacain gitu di TV. Aku hanya menyampaikan sesuatu yang benar-benar fakta, tidak kupelintir, tentang bahwa banyak pelanggaran HAM yang diabaikan oleh negara. Jadi itu yang membuat aku jadi berhenti takut. Malah kalau di Solo kan kita punya tokoh yang dihilangkan malah kan. Salah satu yang yang Tukul. tuntutan utama dan tiap hari dibawa itu ya kan Tukul. Masa kita sebagai orang Solo kan nggak menyuarakan HAM, padahal di Solo sendiri banyak, bukan cuma Tukul sih, banyak pelanggaran HAM yang terjadi gitu kan. Jadi intinya Tukul dan generasi sebelumnya itu, Wiji Tukul dan generasi sebelumnya telah menabur bibitnya, kita yang merawatnya, kita menyiramnya. Asik. Begitu sih kalau soal ya ketakutan udah berhenti takut pokoknya kawan-kawan itu. Ada nggak yang sampai nyerah gitu? Udah nggak mau, bener-bener udah nggak mau kamisan lagi di kamisan, anak-anak kamisan Yang sibuk mungkin sampai bener-bener nggak kelihatan. ada. Mantan pacarku itu mah. Ya, biasa kayak apa ya? Kayak misalnya kita bikin acara di kampus atau klub diskusi di kampus atau apapun itu, organisasi di kampus. Ya apa yang dialami yang orang-orang di kampus itu, sebuah perkumpulan kolektif atau organisasi di kampus, itu juga dialami oleh Kamisan. Jadi yang datang dan pergi ada, tapi setidaknya kita tahu dia tidak akan mengutuki aksi Kamisan. Orang yang keluar dari aksi Kamisan beda ya kalau dengan orang yang keluar orang yang udah nggak pernah datang lagi di Kamisan, beda dengan orang yang ketika keluar dari organisasi. Dia jadi benci organisasi. Dia jadi benci organisasi itu. Iya benar. Tapi kalau di aksi Kamisan itu sejauh ini nggak ada benci, cuma dia bukan menolak ya, dia nggak mau datang aja, masih mungkin ada kerjaan atau ada kesibukan yang lain. Bukan karena ya ada itu. Ya mungkin baik dari masalah pacaran lah, masalah apalah ya, ada seperti itu ada. Tapi ya bedanya mungkin cuma di situ, dia tidak menyerang. Kalau yang lain, yang misalnya yang di kampus itu, dia keluar dari organisasi ini di kampus, dia keluar, ternyata habis itu dia nyinyir di belakang kan? Nyinyir di belakang. Tapi kalau di Kamisan nggak ada yang seperti itu. Mereka ya hanya kesibukannya saja yang bertambah dan dialihkan ke fokus yang lain untuk menghilangkan kekecewaannya. Mungkin ada kecewa ke kawan-kawan di Kamisan ya. Iya mungkin, atau mungkin gara-gara payungnya terlalu sedikit kan, nggak kebagian payung, anjir nggak kebagian payung. Payung itu dari mana sih? Patungan. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, ya Kamisan itu hidup didanai oleh peserta. Semakin banyak peserta, semakin asik aksinya. Oh yang itu ya? Oh yang itu ya? Ribuan. Yang minta ini. Ya, kalau selesai Kamisan kan pakai topi. Saya kelasnya. Jadi kan ada orang pakai topi, pinjam dulu topinya. Pokoknya siapapun yang pakai topi pas aksi Kamisan, bung pinjam topimu, jalan. Dari situ sih pendanaan kalau Kamisan. Jadi kalau ada yang fitnah bahwa Kamisan itu dapat dana dari LSM luar negeri, ada yang sering bilang begitu gitu kan. Apakah kita dapat sogokan atau suntikan dana dari LSM yang lain untuk Solo? Tolong jangan ada anggapan seperti itu. Silakan datang, lihat sendiri bagaimana cara kita mengumpulkan uang. Karena dari situ semakin banyak orang datang, semakin senang kita. Semakin banyak. Semakin banyak yang ada juang ya. Bisa beli payung lebih dan semakin banyak orang sadar berarti. Itu. Suka dukanya di Kamisan? Ada? Suka dan duka? Sukanya, ya itu, kalau sukanya ketemu kawan-kawan dari berbagai macam kan, dari aliansi pelajar, kawan-kawan mahasiswa, ada, banyak. Terus pelajar SMA? Iya, sampai sekarang kan kalau tiap aksi Kamisan pasti
pelajar-pelajar Solo atau Sukoharjo itu sering ikut. Itu sih kalau sukanya. Itu salah satu yang kita yang ibaratkan di Solo itu ya. Maksudnya ada tadinya pelajar nggak ada organisasi yang seperti itu, tiba-tiba udah ada kolektif pelajar Solo, terus ada aliansi pelajar Sukoharjo, dan mereka akhirnya ketemu dengan yang menggerakkan mahasiswa, jurnalis, apa semua di Kamisan. Melebur gitu kan di Kamisan. Melebur di Kamisan gitu. Jadi satu di bawah payung yang sama. Bebas kamu, mereka mau tolak pelarangan bolos atau tolak full day school. Itu Tolak potong rambut gitu kan. Potong rambut. Ya kita bilang ya sudah. Kalau memang kalian tolak potong rambut, silakan sampaikan argumen kalian di sini supaya orang-orang ini mau mendukung apa yang kalian suarakan. Dengan argumennya. Dengan argumennya. Kalau memang kita rasa belum, oh jangan dulu. Nggak masuk alasanmu itu. Ya udah. Yang penting dia udah melatih kawan-kawan untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Dan Orang tua juga ada. orang tua Ada. Orang tua. Iya ada. Jadi ada kalanya kita tidak bisa menyesuaikan dengan guyonan orang tua. Iya, yang udah om-om gitu. Orang tua seumuran sama ibuku, bapak. Memang ada. Dan militan. Baru tadi malam kita ngumpul sama dia. Tuntutannya apa kalau mereka itu? Tuntutannya apa ya? Dia. Satu, dia keluarga korban. Oh iya. Kebanyakan keluarga korban. Satu, ya memang orang yang sejak dia muda itu ada di gerakan. Seneng aja gitu melihat Senang. kawan-kawan aktif Biar awet kan. muda kan. Biar awet muda. Bergaul sama anak-anak pelajar kan ya cuma 15, 16, 17 tahun. Mereka yang umur 40 bergaul sama ya jadi anak muda, jadi update. Biar napas tua kan yang penting jiwa muda gitu. Walaupun malah yang tua ini ngeri ya. Waktu pandemi kita tetap aksi. Kita lebih takut sama kapitalisme daripada virus. Padahal dia orang tua menurut ahli itu lebih gampang terpapar corona, tapi dia yang paling berani. Dan kemarin sakit ya, baru sembuh. Iya, baru semalam kita ketemu sama dia. Itu sih. Kalau dukanya paling nggak kebagian payung. Oh. Itu doang kalau aku. Aku dukanya kalau dukanya aku paling malas dan paling merasa berduka banget ketika kita harus menyuarakan kawan kita sendiri gitu. Oh iya, ya itu juga sama. Duka ya. Misalnya kita biasa sama-sama ya. Biasa sering berkontak tentang bagaimana gerakan di tempatmu, baik dia orang luar daerah, tapi tiba-tiba kita harus pegang posternya gitu. Poster bebaskan kawan kami. Ya kayak is lah gitu kan. Tiba-tiba kita harus orasi bebaskan kawan kami, bebaskan is gitu kan. Kan dia biasanya bareng-bareng gitu mas. Bareng kan. Nah itu kalau Gitu aku sih, dukanya paling anjir kok dia gitu lagi yang kena, kok nggak selesai masalah. Ya itu kalau Kalau aku istri lu masuk kenapa? ya PT Rum kan. Oh yang bener. Nah, ya itu kalau dukanya aku itu karena duka yang lain ya nggak kebagian panggung dan lain-lain. Pernah nggak sih ada harapan buat pemerintah denger langsung gitu? Itu selalu harapan itu walaupun mereka enggan, tapi aku tahu mereka sadar kita ada. Makanya mereka coba lewat aparat tadi itu kan. Kalau mereka tahu kita nggak ada, kalau mereka nggak tahu kita ada di situ, nggak mungkin mereka sampai ada kirim aparat ke sana kan. Ya kita berharap mereka nggak menutup mata gitu, nggak menutup mata karena kita bukan hendak menjelek-jelekan atau merampas hak mereka, tapi kita pengen mereka menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu diselesaikan, bukan malah melahirkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang baru ketika ada orang yang memprotes itu gitu. Misalnya kita aksi Kamisan memprotes tentang pelanggaran HAM di Papua atau di mana di Urut Sewu dulu ya, yang aparat nyikat petani itu. Jangan malah ketika kita menyuarakan pelanggaran HAM kita lagi yang dipukuli. Jadi nambah lagi kasusnya. Harusnya bukan itu solusinya kan? Solusinya udah tanyain keinginan kita apa. Keinginan kita udah jelas, tuntaskan pelanggaran HAM, bukan malah dibalas dengan pelanggaran HAM yang baru. Itu harapanku ke pemerintah. Dan tolong ya bisa seriusi soal pelanggaran HAM. Udah menumpuk soalnya. 65 belum selesai, 98 belum selesai, Semanggi belum selesai, Trisakti belum selesai,
Munir belum selesai, penghilangan Wijaya Tukul belum selesai, Priuk. Tanjung Priok belum selesai. Yang diinginin dari penanganannya itu kayak gimana tuh? Diserusi. Kalau ngomong diserusi. Jangan berkasnya belum dilihat malah dititipin di pos satpam, Jaksa Agung. Jaksa Agung dulu malah dititipin di pos satpam. Ya, diserusi. Dititipin gimana? Dia kembalikan berkas yang sudah dikumpulkan tentang penemuan tim pencari fakta ya, tim pencari fakta soal Munir ya, Semanggi, Trisakti, malah dititipin di pos satpam. Ya kalau aku, pokoknya kalau bisa tolong seriusi perihal pelanggaran HAM. Jangan hanya sebatas janji kampanye. Itu sih kalau harapan terbesar. Mantap. Kamu Harapanku. Gimana? Harapanku aku nggak kamisan lagi. Harapanku kamisan di Indonesia itu hilang gitu loh. bilang Berarti kan udah nggak ada pelanggaran HAM lagi di sini. Harapan ke pemerintahnya loh. Ya itu sama kan. Selesaiin itu biar kita udah nggak usah kamisan lagi, kan panas. Karena aku nggak kebagian payung gitu loh. Jam 4, emang panas jam 4? Ya, Enggak. yo. Enggak, kamisan Solo tuh nggak pernah jam 5 baru mulai. Nah itu kan untuk mensiasati payung. Kamisan setengah 6. Kan yang penting kan aksi. Tapi kan aku dari jam 4, aku dari jam 4 nungguin. Nggak ada yang datang. salah satu kelemahan aksi Kamisan Solo itu ada kalanya kita bukan berarti kita nggak pernah tepat waktu, tapi ada kalanya saling itu loh, kadang saling. berharap Heeh. datang lebih dulu. Jadi misalnya kita berempat nih, kan? Kita berempat bikin aksi Kamisan, kamu dulu datang, baru kita mau ikut datang. Nah, gampang nanti anak-anak Solo udah datang gitu kan. Ini nggak datang. Aku izin kerja berangkat. Aku izin kerja masuk jam 6. Jam 4 baru, soalnya ada acara. Jam 4 nungguin nggak ada yang datang. Kamu tahu yang dari jam 3 udah datang? Orang tua itu. Dia udah ngamuk-ngamuk kalau belum ada kita. Tuh dengar Wih, BEM sampai- Kamisan. sampai Ini di BEM mana? Kamisan ini yang harus tanggung jawab. Apa? BEM Kamisan. Oh, belum Kamisan. Oh, kamisan ada BEM. Enggak. Bercanda. Dikiranya ada beneran. Jendannya. Jadi dia selalu dia. Aku udah di sini nih, pada di mana? Itu baru datang. Itu udah datang. Oh, berarti udah ada Pak Tua. Dia selalu datang lebih dulu. Ya tapi kan kota-kota lain kan siang gitu kan, sore, jadi masih panas. Kita Aku menyorakan kota-kota lain, bukan Solo aku. Solo pernah tetap jam 4. Ya pernah. Pernah jam 4. Iya, ada jam. Mungkin kalau di persenin kita hitung dari jam 4 sampai jam 5 mulainya. Jam 3 sampai jam 4 itu mungkin 40%. 60% karena ada kesibukan yang lain, biasa di antara mulai setengah 5 sampai setengah 6. Tapi kalau hujan masih nggak tetap Masih kan bawa payung. Ya, apa ya? Ya, hujan-hujanan. Gak apa-apa ya, di gedung sebelah itu. Oh iya. Di gedung sebelah aku pernah nungguin situ soalnya. Jadi waktu itu kita karena payung cuma 4 ya. Payung cuma 4, yang aksi waktu itu cuma 4 orang. Terus aku nungguin di samping gedung samping Geladak itu. Nungguin di situ. Gara-gara mereka kayaknya iri sama aku yang nggak aksi, cuma duduk-duduk liatin mereka. Ya wis selesai aja dulu, ini udah terlalu dingin. Pernah itu kita aksi Kamisan sambil hujan-hujanan. Kecewa nggak sama pemerintah? Kecewa Sama nggak? kamisan gini loh, sama kamisan Solo. Kalau mau bilang kecewa nggak terhitung lagi kecewa aku dulu, Mas. Soalnya loh dari 2007 ya, Nah. Kamisan 2007 Kamisan, aku mulai tahu soal Kamisan itu 2013. Sampai sekarang kok belum ada itu yang selesai. Belum ada yang selesai. Satupun. Belum ada satupun yang selesai. Mungkin kalau kita nggak kelihatan, mungkin gara-gara di Geladak gitu kan, bukan di depan pusat pemerintahan. Tapi buat kawan-kawan yang di Jakarta, yang di depan istana gitu, masih nggak kelihatan? Dan kan Ibu Sumarsi ada sejak 2007. Sampai sekarang kan masih ada. Berarti belum ada yang selesai pelanggaran HAM. Justru bertambah baru. Novel akhirnya kan udah ketambahan poster-poster baru malah. Bayangkan aku belum lahir, orang-orang Semanggi itu, orang-orang Trisakti udah pada aksi ya. Aku lahir, fotoku malah pernah ada di situ lagi kan akhirnya. Artinya dari pelanggaran HAM-nya itu
dari generasi ke generasi masih terus ada. Oh, iya. Belum ada yang selesai. Fotonya udah berganti-ganti, belum ada satupun yang. Presidennya udah 2007, presidennya udah ganti 3 kali. Dari SBY, Megawati. Megawati emang 2007. SBY. SBY. Pernah presiden. Ya tapi bukan 2007. 2004 dari SBY ini. Iya. SBY. SBY 2 kali ya. SBY, Jokowi juga 2 kali. Pokoknya udah 2 kali ganti presiden. Jokowi 2014 pernah janjiin menuntut salah satu yang jadi bahan jualannya sampai keluarga Wiji Tukul percaya mendukung dia. Ternyata pelanggaran HAM gak pernah selesai, justru ditambah di masa Jokowi. Dan dia terbukti bersalah melanggar HAM karena mematikan internet di Papua. Tapi nggak mau minta maaf, Pak. Nggak mau minta maaf aja. Padahal udah terbukti bersalah. Alasannya kenapa dimatikan? Untuk menjaga stabilitas kan. Padahal mereka kan sedang memprotes rasisme gitu. Dan dia terbukti berdasarkan hasil putusan pengadilan. Sampai sekarang masih mati Papua? Udah enggak ya? Udah enggak. Jadi ya bilang kecewa banget karena belum ada yang selesai. Kira-kira kalau dari Mas Is sendiri itu kenapa sih? Satu pun kan bilangnya kan satu pun belum ada yang selesai. Kenapa? Ini ya, kamu bikin air, tapi di dalam ini ada arang gitu, di dalam sini. Kamu keluarin biar nggak hitam kan? Kamu buang airnya doang, tapi arangnya ada di dalam. Kamu isi air baru tetap bakalan hitam. Nah itu yang terjadi di negara. Artinya pelaku pelanggaran HAM ada di lingkaran kekuasaan. Itu yang bikin sulit. Selama pelaku pelanggaran HAM ini ada di lingkaran kekuasaan, mau ganti berapa kali pun presidennya, ganti bagaimanapun orang-orang yang duduk di Senayan, nggak bakalan selesai. Dan salah satunya adalah negara mulai harus berani keluarkan pelaku-pelaku pelanggaran HAM ada di lingkaran kekuasaan. Selagi mereka ada, Hendro Priyono CS masih ada di sana, Wiranto, Prabowo masih ada di sana, sulit. Karena mereka terbukti berdasarkan pengadilan, bukan fitnahan gitu, tapi sesuatu yang terbukti. Jokowi dulu bahan kampanye mereka untuk menyerang Prabowo adalah Prabowo pelanggar HAM. Semanggi itu ya. Tapi ujung-ujungnya dirangkul. Nah selama orang ya suruh istirahat aja lah, suruh istirahat. Ya udah tua juga ya. Udah tua. Itu sih. Selagi pelaku pelanggaran HAM itu, kita hanya kayak terus menuang air bersih di wadahnya yang kotor. Tapi air itu bukan kotor. Itu kalau aku nggak bakalan selesai. Ya pertama harus jangan beri tempat pelaku pelanggaran HAM. Baru kita bisa mulai pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang independen. Yang terakhir ya, pesan buat masyarakat mengenai pelanggaran HAM. Apa ya? Kalau aku sih nggak usah terlalu percaya pemerintah yang emang mau menyelesaikan pelanggaran HAM sebenarnya kalau aku ya. Kayak dulu ya, presiden kita bilang dia seneng puisinya Wiji Tukul. Terus kita, wah ini pasti bakal menyelesaikan pelanggaran HAM. Kita harus ingat juga, Soeharto dulu bacain puisinya Wiji Tukul kan. Bukan cuma seneng, dia udah bacain gitu di TV. Kayak gitu sih kalau aku. Aku mungkin pesan buat masyarakat di luar, kita nggak pernah memusuhi kalian. Kita hanya ingin kasus pelanggaran HAM ini selesai, diusut tuntas oleh negara, dan masyarakat tahu bahwa masih ada pelanggaran HAM. Kalau masyarakat bilang bahwa kita suka protes ini itu dan bikin mengacaukan stabilitas negara, bukan itu keinginan kita. Justru keinginan kita adalah bagaimana dosa-dosa negara masa lalu kita harus diungkap biar tidak terjadi lagi. Selagi itu tidak diungkap, bakalan terjadi terus. Dan ya kalau belum bisa mendukung kita secara langsung dengan datang di Kamisan, ya dengan membagikan setiap momen Kamisan, terus dengan tidak memfitnah kawan-kawan Kamisan atau menyebarkan hoax tentang Kamisan. Itu sih. Tapi Kamisan Solo belum ya? Maksudnya nggak ada sampai saat ini ada hoax kayak gitu? Di aksi yang lain ada, di aksi Kamisan belum ada. Belum ada. Di Ya, aksi yang lain ada. salah satunya ya follow juga. Follow IG Kamisan. Oh ya. Aduh. Rame.